Ya, selamat siang semuanya. Eh, Perkenalkan, saya Junmoy dari Prodata untuk Sales and Marketing Division Head-nya. Di sini ada Pak Hanif juga dari Manage Engine Indonesia. Dan kemudian juga ada channel kami yaitu Bu Fitri dan Pak Dias juga di sini. Halo semuanya, salam kenal. Fitri dan Bu Fitri dan Pak Dias bisa tolong on cam? Halo, salam Pak. kenal Bapak Ibu. Iya, semuanya. Kita Ya, lengkap ya di kenal. sini ya. Kita juga mengundang Manage Agent Indonesia juga, ada Pak Hanif dan Pak Daniel di sini. Eh, Ya Pak, semuanya salam kenal ya. Makasih atas kehadirannya ya Pak di siang hari ini ya Pak. Nah, solusi Prodata kali ini kami ingin menginformasikan ya Bapak dan Ibu bahwa solusi Prodata Manage Engine dapat menyelaraskan goal yang ingin dicapai oleh setiap customer. Nah, use case-nya bagaimana? Nah, bagaimana cara operational company tetap running well, Pak, meskipun sedang dalam keadaan disaster. Nah, kemudian juga bagaimana cara menghadapi serangan zero trust di sini, tapi dengan kondisi kerja yang hybrid atau cyber resilient. Nah, kita juga harus cepat mengetahui adanya kredensial yang terkompromis agar segera diisolasi, kemudian trigger tiket sampai solve. Nah, dalam keadaan apapun, company juga harus memonitor semua critical device secara real time dan kemudian secara otomatis juga dapat men-trigger failover. Plus ditambah lagi semua akses ke company infrastructure baik on-prem maupun on-cloud juga harus selalu secure. Nah, Bapak dan Ibu, solusi Manage Engine dapat mengintegrasikan ya Pak, solusi Unified Service Management, kemudian konsep IAM, konsep Unified Endpoint Management dan Security, konsep CM, kemudian Observability dan konsep IT Operation Management, sehingga dapat menciptakan suatu security framework yang tangguh dan comply dengan regulator. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai konsultan technical IT generasi Gen Z, bukan zamannya lagi kita hanya expert di satu ITSM aja, seperti itu. Nah, kita dituntut untuk paham semua konsep solusi ini, ya Bapak dan Ibu, agar kita selalu dapat memberikan up-to-date solusi ke market yang terus menerus berevolusi. Oke, jadi di sini Prodata akan memberikan informasi webinar edukasi untuk konsep-konsep solusi ini, Pak. Nah, pada siang hari ini kita akan mengadakan konsep solusi yang pertama, yaitu dari kategori SIEM yang akan dibawakan oleh Pak Hanif Data dan ada Pak Daniel juga di sini, Manage Engine Indonesia. Nah, di kemudian harinya Prodata akan secara reguler memberikan konsep solusi-solusi lainnya. Nah, bagusnya lagi ya Bapak, semua konsep solusi ini, Unified Service Management, IAM, UMS, Bapak nggak perlu cari-cari brand-brand lain. Cukup satu loh Pak, dari brand Manage Engine only. Jadi Bapak dan Ibu harus paham nih semua konsep solusi ini agar kita selalu bisa up to date di market. Oke, Pak Hanif, bisa dibantu Pak Hanif untuk next sessionnya kita siang hari ini? Halo, selamat siang Bu Chunmoy. Iya, terima kasih. Saya Suara saya, mau izin tutup tutup oke, close share. ya, Mungkin dari Bapak dan Ibu boleh ya Pak follow TikTok, Prodata TikTok, Prodata YouTube. Nah, kita selalu up to date tuh Pak untuk webinar edukasi konsep solusi. Jadi kita bukan bicara produk tapi konsep solusi karena kita sekarang kan udah konsultan IT Gen Z. Oke, mulai ya Pak. Thank you oke. Pak Hanif. Terima Saya kasih. stop share. Sebelumnya suara saya sudah cukup clear Bu Chunmoy. Pak. Oke ya. Oke, selamat siang Oh iya. semuanya. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Chunmoy atas penjelasannya mengenai overview dari produk-produk Manage Engine gitu ya, beserta nantinya akan dibantu oleh tim Prodata. Ya, mungkin kalau tadi Bu Chunmoy menjelaskan ada beberapa pilar gitu ya. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah uh, produk dari pilar SIM gitu ya, Security Information dan Event Management gitu ya, namanya Log360. Ini kalau gitu kita langsung saja gitu ya. Coba saya share screen dulu. Share screen, screen 2, oke.
Oke, oke, layar saya udah nampak ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas salah satu solusi dari pilar SIM gitu ya. Eh, yang bernama Log 360 gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum kenal saya, jadi saya adalah Hanif Batian, merupakan technical consultant dari Manage Engine. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai solusi-solusi dari Manage Engine, semua produk Manage Engine gitu ya, baik itu yang SI, tidak hanya Log 360 yang akan kita bahas hari ini, tapi juga nanti ada Endpoint Central, ada ITSM Solutions, ada Active Directory Management, Endpoint Management, dan lain-lain. Itu nanti bisa tanyakan ke saya bisa dihubungi di hanief.bastian@johocop.com gitu ya, silakan saja. Oke, jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah log 360 dari pilar SIM gitu ya. Oke, mungkin kita langsung saja. Jadi pada agenda pada hari ini adalah mungkin saya akan sedikit membahas mengenai background-nya gitu ya, apa itu SIM gitu ya, kenapa kita perlu SIM, kemudian bagaimana SIM bisa membantu kita, dan apa yang bisa dipecahkan oleh atau dibantu oleh SIM Solution gitu ya. Kemudian baru saya akan masuk ke produk dari Manage Engine yaitu Log360, bagaimana Log360 bisa membantu kita untuk kasus-kasus tertentu yang di apa namanya yang kita sebut sebagai SIM solution gitu ya. Gitu. Oke, jadi kita langsung saja. Em, Oke, jadi apa itu SIM gitu ya? Jadi SIM adalah salah satu tools gitu ya. Tujuannya adalah untuk membantu kita dalam melakukan proteksi terhadap keamanan organisasi kita dalam sisi IT infrastruktur gitu ya. Dengan adanya SIM tools ini, dia tugasnya adalah untuk mengumpulkan log ataupun event dari perangkat-perangkat kita gitu ya. Eh, Kemudian log tersebut akan dianalisa, dikorelasikan satu sama lain, sehingga nantinya kalau ada insiden-insiden ataupun upaya-upaya untuk dapat masuk ke dalam organisasi kita, kita akan dapat notifikasinya gitu ya. Jadi tujuannya satu adalah untuk dapat memproteksi organisasi kita dari serangan-serangan dari luar maupun dari insider threat gitu ya. Tujuan dari SIM solution tersebut. Kemudian kenapa kita perlu SIM solution gitu ya? Kita tahu bahwa semakin apa namanya performance organisasi kita semakin baik, tentunya juga perlu scaling juga dari sisi IT infrastruktur gitu ya. Asetnya semakin bertambah, servernya semakin bertambah, aplikasi semakin bertambah gitu ya. Tentunya kalau kita ingin mengumpulkan semua log, semua perangkat, sorry, semua event dari perangkat-perangkat ataupun aplikasi tersebut, rasanya nggak mungkin kita sebagai manusia untuk dapat mengumpulkannya secara manual, kemudian menganalisanya satu persatu gitu ya. Kita tahu bahwa Windows Server saja satu detik bisa kirim berapa ratus, berapa ribu event gitu ya. Sebenarnya nggak mungkin kalau kita harus melakukannya secara manual. Oleh karena itu, kita akan dibantu solusi yang kita sebut sebagai solusi SIEM tadi ya, Security Information dan Event Management. Dengan ini nanti log-log yang telah dikumpul oleh SIEM tersebut nantinya kita akan mendapatkan visibilitas dari sisi keamanan di dalam organisasi kita. Kemudian kita akan mendapatkan alarm ataupun notifikasi apabila terjadi suatu upaya yang ingin menyerang dalam environment kita gitu ya. Kita ada threat detection-nya di situ gitu ya. Tentunya tujuannya adalah untuk dapat memperketat ataupun menambah keamanan dari perangkat-perangkat ataupun organisasi kita di situ. Kemudian, lalu komponen apa yang harus ada di dalam suatu SIM solution gitu ya. Jadi SIM solution itu harus memiliki beberapa komponen yang akan saya bahas di sini. Jadi ya, dia harus bisa dapat mengumpulkan ataupun mengkoleksi data ataupun log dari berbagai tipe perangkat gitu ya. Jadi tidak hanya satu tipe perangkat saja. Misalkan dia hanya bisa mengumpulkan dari Windows Server, tidak boleh. Jadi dia harus bisa mengumpulkan dari berbagai tipe perangkat, baik itu perangkat jaringan, switch, router, firewall, WAF, kemudian web server, Windows Server, Linux Server gitu ya, itu nanti harus bisa dikumpulkan datanya, kemudian disimpan se untuk keperluan audit gitu ya, misalkan 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Jadi tidak hanya mengumpulkan, tetapi juga dia harus bisa menyimpan dalam waktu yang relatif lebih lama untuk dapat melakukan auditing ke depannya gitu ya. Kemudian setelah dikoleksi, tentunya SIEM Solution harus bisa melakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkannya gitu ya. Tadi kalau dengan adanya analisis ini dia bisa mendeteksi kalau ada
upaya-upaya yang akan menyerang ke dalam organisasi kita ataupun dari IT infrastruktur kita. Kemudian setelah deteksi, bagaimana kita bisa melakukan investigasi, bagaimana kita bisa melakukan insiden response gitu ya, itu harus bisa juga disediakan oleh SIM Solutions situ. Kemudian baru kita eh, tambahkan satu komponen lagi yaitu compliance di mana di dalam SIM Solution juga kalau bisa ada compliance tool-nya, jadi nanti akan membantu kita dalam mengecek konfigurasi ataupun bagaimana organisasi kita apakah masih ada vulnerabilities yang bisa dimanfaatkan oleh hacker untuk dapat masuk ke dalam environment kita. Kalau dengan ada compliance check yang disediakan oleh SIM Solution tentunya akan sangat membantu kita gitu ya. Seperti itu. Jadi ada 5 komponen sebenarnya yang harus dipenuhi oleh SIM Solution tadi ya. Ada data collection, analisis, datanya dianalisa gitu ya. Kemudian kalau ada upaya serangan, kemudian SIM Solution tersebut harus bisa mendeteksi, kemudian memberikan kesempatan SOC tim untuk dapat melakukan investigasi dan juga melakukan compliance check menggunakan SIM Solutions. Oke. Lalu apa saja yang bisa kita use case apa saja yang bisa kita gunakan SIM Solution dalam membantu kita menganalisa log ataupun perangkat-perangkat ataupun event di dalam organisasi kita. Dengan adanya SIM Solution kita bisa mendeteksi kalau kita ada upaya untuk melakukan brute force attack gitu ya, ada upaya login 10 kali gagal dalam waktu 10 menit, dalam waktu 1 menit gitu ya. Itu kan salah satu upaya untuk melakukan brute force attack gitu ya. Itu nanti kita bisa deteksi gitu ya. Bagaimana ada deteksi insider threat gitu ya, satu user mencoba untuk mengakses beberapa server gitu ya dalam waktu 1 menit 2 menit itu nanti kita bisa lihat gitu ya. Kemudian kita bisa lakukan drill down forensic investigation, sumber insidennya dari mana, proses apa yang dijalankan gitu ya. Itu nanti kita bisa lihat menggunakan SIM solution ya. Tentunya kalau kita nggak menggunakan solusi SIM akan sangat menyulitkan kita dalam melakukan kesemua hal tersebut. Oke, itu adalah background dari SIM. Lalu bagaimana Manage Engine bisa menjawab keperluan kita dalam menganalisa log di dalam organisasi kita. Kita punya solusi yang namanya Log360, ya. Jadi Log360 adalah salah satu unified SIM solutions, gitu ya. Unified artinya di sini nanti kita akan menggabungkan beberapa modul dari dalam satu konsolnya si Log360, gitu ya. Di dalamnya tidak hanya SIM solutionnya, tetapi juga integrated DLP dan juga CASP capabilities. Tentunya ini akan membantu kita dalam melakukan investigasi, mendeteksi, dan juga menjawab ataupun melakukan insiden respon terhadap ancaman-ancaman keamanan yang terjadi dalam organisasi kita. Ya. Kemudian eh, kalau kita lihat di sini ya bagian kanan gitu ya setengah lingkaran itu banyak sekali fitur yang disediakan oleh Log360 gitu ya, mulai dari tadi log collection gitu ya. Mungkin dari ya dari sebelah kanan ini ya, dari log collection, kemudian ada compliance check-nya, kemudian bagaimana kita juga bisa mensecurekan data kita gitu ya dengan adanya DLP, kemudian tidak hanya perangkat-perangkat jaringan tetapi juga infrastruktur yang ada di cloud gitu ya, baik AWS, Azure, Google Cloud juga nanti bisa kita kirimkan data dari public cloud tersebut untuk dianalisa oleh Log360 gitu ya. Kemudian ada insiden management tools-nya gitu ya. Nanti kalau ada upaya-upaya serangan kalau gitu ya, nanti kita akan deteksi, kita akan dapat alarmnya. Kemudian alarm tersebut nanti akan di follow up oleh teknisi yang kita sediakan toolsnya di dalam Log360 gitu ya. Kita ada mini ITSM solution di dalamnya gitu ya. Meskipun nanti kita juga bisa integrasikan dengan solusi full-fledged ITSM gitu ya. Kemudian ada security analytics, bagaimana kita bisa mengenali pola-pola serangan, gitu ya, kita akan mendeteksinya dan juga tentunya uh, kita bisa melakukan threat detection dan juga mitigation menggunakan Log360. Log360 sendiri sudah digunakan di banyak customer gitu ya, di dunia ada 10.000 customer. Kita sudah bisa mengumpulkan log dari perangkat-perangkat sejumlah 1,3 juta perangkat sudah kita analisa lognya gitu ya. Bahkan Log360 juga sudah diakui di berbagai institusi dan sudah 7 kali kita terdaftar di dalam Gartner gitu ya. Jadi Log360 sebenarnya sudah cukup dikenal di uh, sebagai SIM solution gitu ya.
Oke, jadi kelebihan dari Code 360 adalah tadi ya unified platform, all-in-one platform di dalamnya ada SIM tools-nya gitu ya, yang dimana kita bisa mengumpulkan log dari perangkat jaringan gitu ya, router, switch, kemudian web application firewall, kemudian threat analytics gitu ya, kemudian vulnerability scanner, Windows Server, Linux Server gitu ya, endpoint bahkan bisa kita kumpulkan datanya, lognya. Tidak hanya itu juga kita sediakan modul untuk DLP untuk istilahnya mengamankan data kita untuk tidak disebarkan secara luas ke dalam publik gitu ya. Kemudian ada juga modul UEBA-nya. User Entity Behavior Analytics adalah tools untuk dapat melakukan deteksi anomali ke aktivitas dari user ataupun entity gitu ya, menggunakan AI dan juga machine learning gitu ya. Jadi kalau ada anomali aktivitas dari user tersebut, itu nanti kita akan dapatkan notifikasinya. Termasuk juga cloud monitoring gitu ya. Jadi tadi ya public cloud platform seperti AWS, Google, Azure juga nanti bisa kita monitor. Kita kirimkan lognya ke log 360 ya, seperti itu. Kemudian kita juga sediakan compliance reporting, jadi nanti teman-teman ataupun customer nggak perlu repot-repot pakai PowerShell script gitu ya untuk melakukan auditing terhadap terhadap Active Directory-nya, ataupun kalau ingin melihat jumlah misalkan jumlah inactive users di dalam Active Directory nanti juga bisa kita lihat menggunakan Log 360 gitu ya. Kalau membeli juga AD Manager modul di situ gitu ya. Kemudian ada built-in threat intelligence gitu ya, ada threat intelligence gitu ya. Kita pakai stick deteksi, kemudian kalau butuh yang lebih advance lagi untuk dapat mengetahui kalau ada upaya akses ke dalam environment kita yang berasal dari IP yang sudah di blacklist ataupun domain yang sudah sudah dikenal memiliki resiko gitu ya. Itu nanti kita akan dapatkan reportnya baik dari Log 360 Threat Feeds ataupun dari virus total gitu ya. Nanti bisa kita integrasikan dengan virus total untuk melihat kelejitan dari resiko upaya akses tersebut gitu ya. Kemudian ada juga built-in response dan automation. Kita sediakan di situ ada mini ITSM solution ataupun mini ticketing system di situ ya. Jadi kalau ada alert, nanti si teknisi bisa lakukan follow up gitu ya. Kemudian bisa lakukan remediasi baik secara manual, dia melakukan action misalkan killing prosesnya ataupun restart servernya gitu ya. Ataupun bisa kita gunakan automation ataupun workflow gitu ya. Jadi kalau ada alert, nanti langsung di-trigger automation tersebut. Jadi akan sangat mempermudah tugas rutinitas dari helpdesk kita gitu ya. Kemudian licensingnya juga cukup mudah gitu dipahami gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan tentunya kita juga sudah diakui oleh Gartner. Kita ada di Magic Quadrant-nya Gartner gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ada beberapa komponen, sebenarnya lebih dari 4 gitu ya, tapi ini lebih di generic summary gitu ya. Ada SIM solution-nya gitu ya, untuk mengungkap log dari perangkat-perangkat jaringan ataupun aplikasi. Kemudian ada cloud monitoring, bagaimana kita bisa mengirimkan event dari AWS, Azure, ataupun Google gitu ya. Kemudian ada UEBA-nya, bagaimana kita akan menganalisa uh, behavior dari user dan juga entitas kita yang ada di dalam organisasi dan juga di DLP data loss prevention-nya juga ada di situ. Jadi uh, inilah yang kita sebut sebagai unified platform gitu ya, all-in-one platform di dalam satu konsol yaitu konsolnya Log360. Oke, lalu bagaimana Log360 bisa membantu kita? Tentunya Log360 akan membantu kita dalam menggunakan log dari berbagai perangkat secara centralized gitu ya, baik dari perangkat Windows, Linux, perangkat jaringan, cloud, apps dan lain-lain. Kemudian dengan ada bantuan correlation rules, ada bantuan dari meter attack platform yang kita integrated di dalam Log360, kita akan dapat mendeteksi beberapa pattern-pattern yang dicoba, pattern-pattern berbahaya yang akan menyerang akan atau akan masuk ke dalam organisasi kita gitu ya. Kemudian juga adanya bantuan dari AI dan juga machine learning, bagaimana kita bisa menganalisa anomali dari kegiatan user kita dan juga entities kita gitu ya. Jadi misalkan ada user yang mencoba akses ke server pada jam 12 malam, tentunya ini di luar kebiasaan gitu ya. Itu nanti kita akan dapatkan notifikasinya. Kemudian ada threat intelligence gitu ya.
kita integrate dengan Log360 Threat Fits ataupun dengan Virus Total untuk melihat seberapa besar resiko upaya dari hacker tersebut untuk dapat menyusup ke dalam organisasi kita gitu ya. Dengan adanya integrasi dengan Virus Total ataupun Threat Fits dari Log360, kita bisa mendefine gitu ya, atau kita bisa mengetahui kalau ada upaya-upaya dari IP address ataupun domain tertentu yang sudah di blacklist di dalam threat feed tersebut. Kemudian untuk dapat melakukan investigasi lebih lanjut juga kita sediakan forensik analitiknya gitu ya. Jadi kita sediakan search menu untuk dapat mencari event-event yang kita inginkan gitu ya. Dan ada ratusan report yang bisa kita generate secara langsung gitu ya. Jadi tidak akan menyulitkan teman-teman dalam melakukan compliance report ataupun audit check gitu ya. Gitu. Oke. Oke, jadi ini adalah komponen dari Log360. Ini cukup menjelaskan eh, apa namanya, menjelaskan modul-modul apa saja yang ada di dalam Log360 dan bagaimana flow-nya gitu ya. Tentunya awalnya kita harus dapat melakukan koleksi log dari berbagai perangkat gitu ya. Ada perangkat firewall, ada IDS, IPS, file WAF gitu ya, router, switch, workstation, Active Directory Controller, database dan lain-lain gitu ya. Itu bisa kita kumpulkan. Kemudian tidak hanya dari perangkat gitu ya, kita juga bisa dapatkan log dari berbagai vulnerability scanner, threat intelligence gitu ya, seperti virus total. Kemudian juga kita tambahkan log dari antivirus kita gitu ya, dan DLP solution itu juga bisa. Lalu bagaimana kalau kita punya device ataupun aplikasi yang secara built-in belum disupport oleh Log360? Teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Selama log dari perangkat ataupun aplikasi tersebut itu bisa kita baca gitu ya, ataupun human readable, itu lemparkan saja atau forward saja log tersebut ke Log360 server gitu ya. Nanti di dalam Log360 server ada menu namanya custom parser gitu ya. Jadi nanti kita bisa pilih informasi mana yang akan kita consume untuk dapat disimpan dan juga dianalisa oleh si Log360 gitu ya. Jadi syaratnya adalah selama log tersebut human readable, artinya bisa kita baca, kita bisa pakai menu custom parser, kita pilih informasi mana saja yang akan kita analisa menggunakan Log360. Gitu ya. Buat kita sudah kumpulkan data-data kita forward data-data kita ke atau log kita ke Log360, nanti Log360 akan melakukan analisa gitu ya. Dia akan menganalisa dalam bentuk tiga, mau pakai correlation engine, pakai meter tag framework, ataupun pakai AI tadi ya, UEBA. Jadi nanti kalau ada insiden-insiden yang dideteksi oleh tiga metode tersebut, gitu ya, nanti kita akan dapatkan uh, reportnya, gitu ya, baik itu menggunakan UEBA ataupun Threat Intelligence System. Kemudian alarmnya juga akan di-generate sehingga nanti kita bisa lakukan mitigasi oleh si helpdesk-nya, baik mitigasinya secara manual ataupun nanti kita bisa lakukan automation gitu ya, pakai workflow management atau pakai script kalau kita sudah punya scriptnya gitu ya. Kita sudah sediakan mini ITSM solution di dalamnya gitu ya, ataupun mini ticketing system. Tapi kalau teman-teman ataupun customer sudah punya ITSM tools yang full stack gitu ya, seperti Service Desk Plus ataupun ServiceNow gitu ya, ataupun Jira, itu juga nanti bisa kita forward alert tersebut menjadi suatu tiket di ITSM solutions mereka gitu ya, seperti itu. Nanti tinggal kita integrasikan saja ya. Kemudian tentunya log tersebut tidak akan kita buang, jadi kita akan lakukan archival gitu ya untuk keperluan auditing ke depannya gitu ya. Mungkin 3 tahun, 5 tahun, itu tergantung kebutuhan dari customer kita ya. Seperti itu. Oke, kemudian dari sisi licensing juga cukup mudah gitu ya. Licensing kita berdasarkan berapa banyak log source gitu ya. Log source di sini artinya sebenarnya bisa device, tapi saya lebih sarankan kita namakan log source gitu ya. Karena kadang kalau kita hitung sebagai device agak rancu gitu ya. Misalkan saja ada Windows Server gitu ya. Mungkin di dalam Windows Server tersebut ada web server gitu yang lognya juga ingin kita kelola gitu ya. Ada juga misalkan di dalamnya ada database server gitu ya.
Di dalam satu mesin tersebut, kalau kita ingin mengumpulkan log dari Windows servernya, dari web server, dan juga dari database server, maka akan kita hitung sebagai tiga log source, gitu ya. Jadi bukan satu device, tapi tiga log source. Makanya di sini kita tulis, atau saya tulis, licensing-nya adalah berdasarkan banyaknya log source, gitu ya. Berapa banyak domain controllers, berapa banyak member server gitu ya, berapa banyak aplikasi yang akan kita kelola lognya, kemudian berapa banyak syslog devices, perangkat jaringan biasanya kalau syslog gitu ya, ataupun kalau ada workstation yang akan kita kelola lognya juga bisa kita hitung di situ ya. Kemudian akan juga dihitung dari berapa banyak add-on yang kita perlukan gitu ya. Di sini ada di bawahnya ada add-on yang bisa kita tambahkan. Kalau kita ingin memonitor file server kita gitu ya, network share kita, file apa saja yang di-create, yang dimodify, diakses oleh siapa, apakah ada perubahan di dalam file kita, itu nanti kita bisa monitor file integritasnya gitu ya, menggunakan FIM add-on. Kemudian kalau kita ingin eh, mengelola log dari Exchange server kita, kita yang on-premise, berapa banyak traffic gitu ya, mailboxnya berapa besar itu nanti kita bisa pakai Exchange Auditing. Sama halnya dengan Microsoft 365 gitu ya, itu juga bisa kita audit gitu ya. Eh, Kemudian tadi saya sempat membahas tentang UEBA, Uni- sorry, User dan Entity Behavior Analytics, itu juga termasuk add-on. Jadi UEBA ini dia akan memanfaatkan data dari SIM dan juga Active Directory auditing gitu ya. Jadi kalau customer sudah pakai SIM dari modul SIM dari Log360 dan juga Active Directory auditingnya, saya sarankan tambahkan UEBA-nya untuk dapat menganalisa kegiatan dari user dan juga entity-nya gitu ya. Kemudian ada Advanced Threat Analytics gitu ya. Kita akan dapatkan informasi yang lebih mendetail mengenai insiden yang terjadi dalam environment kita. Kita akan bandingkan dengan threat fit, Log360 ataupun pakai virus total gitu ya. Apakah serangannya legit atau enggak gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini kapan kita akan membutuhkan uh, domain controller gitu ya, berapa banyak domain controller yang kita perlukan. Kemudian kalau kita juga ingin melakukan uh, menganalisa log dari Windows Server kita gitu ya, itu juga nanti kita bisa tambahkan berapa banyak gitu ya device tersebut gitu ya. Di sini akan dijelaskan kapan kita memerlukan lisensi untuk domain controller, kapan kita akan memerlukan lisensi untuk Windows Server, Windows Workstation, syslog dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau secara garis besar, kalau kita ingin melakukan audit terhadap Active Directory kita, maka kita akan hitung berapa banyak domain controller yang akan yang dimiliki oleh customer gitu ya gitu. Kemudian kalau kita ingin melakukan auditing event-event dari Windows Server kita, kita akan hitung berapa banyak Windows Server yang akan kita kelola lognya. Ya, kalau memang ada workstation juga yang akan kita kelola lognya, kita akan hitung berapa banyak. Kemudian berapa banyak perangkat jaringan yang akan kita kelola itu akan kita hitung sebagai berapa banyak syslog devices gitu ya. Apa ada perangkat jaringan seperti firewall, router, switch. Kalau ada yang ingin dikelola lognya itu nanti akan kita hitung berdasarkan berapa banyak jumlah device tersebut gitu ya. Kemudian add-on-nya tadi ya ada file integrity monitoring. Jadi kita akan hitung berapa banyak file server yang akan kita kelola gitu ya. Kemudian aplikasi tadi ya, aplikasi saya sempat membahas mengenai web server seperti IS, kemudian SQL server gitu ya. Itu nanti akan dimasukkan sebagai application licensing gitu ya. Kemudian tadi Active Directory Reporting juga kalau perlu ingin melihat berapa banyak inactive user, berapa banyak user yang ada dalam Active Directory kita, kita bisa menambahkan modul Active Directory Reporting di situ ya. Eh, Kalau kita juga ingin menambahkan ataupun mengelola public cloud kita, kita akan hitung berapa banyak cloud source-nya ya. Seperti itu. Jadi secara garis besar sih ini cukup mudah gitu ya. Jadi kita akan hitung berapa banyak jumlah domain controller kalau ingin melakukan auditing terhadap Active Directory, berapa banyak Windows Server kalau kita ingin melihat event-event dari Windows Server kita gitu ya. Kemudian berapa banyak syslog device kalau ingin mengelola perangkat jaringan dan juga berapa banyak workstation gitu ya. Kemudian nanti tinggal di-enable saja ataupun tinggal dipilih add-on mana saja yang diinginkan dan berapa jumlahnya. Seperti itu ya. Cukup mudah. Oke, kenapa sih kita harus memilih Log360 gitu ya?
Log360 tadi saya sempat membahas berulang kali bahwa ini adalah salah satu solusi yang unified gitu ya, komplit di dalam satu konsol saja gitu ya. Jadi ada SIM solutionnya, kemudian ada Active Directory auditing gitu ya, ada juga tadi application auditing, M365 auditing, termasuk juga cloud cloud auditing gitu ya. Itu jadi semuanya kita gabungkan di dalam satu konsol Log360 gitu ya. Kemudian tidak hanya itu, Log360 akan membantu kita dalam melakukan langkah-langkah proaktif dan juga reaktif untuk meningkatkan keamanan dari organisasi kita gitu ya. Bagaimana kita bisa mengatur konfigurasi dari report-report yang diberikan oleh Log360 seperti compliance report, kemudian Active Directory report gitu ya. Kita akan bisa dapatkan risiko analisisnya gitu ya, yang kemudian akan membantu kita dalam mengkonfigurasi infrastruktur kita, gitu ya. Kemudian ada reactive security measurement gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan insiden insiden manajemen menggunakan Log360 gitu ya. Kemudian ada detection mechanism. Tadi ada 3 metode yang bisa dilakukan oleh Log360 menggunakan correlation rules, event-eventnya kita buat menjadi suatu pola sequence gitu ya. Kemudian ada meter dan attack framework, dan juga ada menggunakan AI ataupun machine learning, yaitu UEBA. Tentunya dengan adanya 3 metode tersebut akan memudahkan kita untuk mendeteksi upaya-upaya serangan dalam organisasi kita gitu ya. Kemudian adanya reporting-reporting yang sudah disediakan secara built-in gitu ya, baik itu reporting dari perangkat kita ataupun dari Active Directory kita, bahkan untuk ngecek compliance terhadap standar-standar yang ada juga itu sudah kita sediakan gitu ya. Jadi nanti customer kita nggak perlu repot-repot lagi gitu ya, kalau misalkan ditanya oleh tim audit untuk menyerahkan report yang sesuai dengan auditing prosesnya gitu ya, nanti tinggal di-generate saja menggunakan di Log360, nanti kita tinggal berikan kepada tim audit gitu ya. Kemudian cost efektif ini mungkin salah satu ini ya, istilah yang sering kita dengar gitu ya kalau berbicara mengenai manage engine product gitu ya. Jadi Log360 juga kalau kita bandingkan dengan kompetitor-kompetitor serupa juga lebih cost efektif gitu ya, lebih affordable gitu ya. Jadi dengan fitur-fitur yang kita berikan sebanyak itu, nanti kita secara pricing juga lebih affordable jika dibandingkan dengan kompetitor gitu ya. Oke. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke demo gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa uh, mendapatkan gambaran bagaimana Log360 bekerja gitu ya. Oke, tadi saya sempat membahas. Jadi Log360 tentunya utamanya adalah untuk melakukan log collection dan juga log retention gitu ya. Kita kumpulkan lognya, kemudian kita simpan untuk dianalisa ataupun untuk kita simpan sebagai cold storage yang bisa kita restore untuk keperluan auditing ke depannya gitu ya. Gitu. Dari sisi log collection gitu ya, kita sudah secara built-in bisa mengumpulkan log dari 750 source lebih gitu ya, baik itu firewall, WAF, router, dan lain-lain gitu. Dan nanti di websitenya Manage Engine ada log source secara komplit apa saja yang bisa disupport oleh Log360 gitu ya. Log collection bisa bisa kita lakukan agentless ataupun agent based gitu ya. Kita sarankan pakai agentless gitu ya. Jadi nanti kita tinggal konfigur saja si perangkat jaringan kita gitu ya, ataupun Windows server kita, Linux server kita, untuk dapat memforward lognya ke IP address si server log360 gitu ya. Jadi once lognya sudah berhasil dikirimkan ataupun diterima oleh log360, itu langsung nama perangkatnya akan ditambahkan di log360, dan report-reportnya, dashboardnya akan langsung ditampilkan di dalam modul-modul yang ada di dalam log360. Ya. Kemudian tadi kalau kalau memang perangkat kita ataupun aplikasi kita belum disupport gitu ya, kita punya menu log parsing gitu ya. Jadi nanti lognya tinggal dikirimkan saja ke IP address-nya Log360 server gitu ya. Nanti tinggal kita buat custom parsernya. Kita pilih informasi mana saja yang akan dianalisa ataupun di feed oleh Log360 gitu ya. Tentunya kita akan lakukan monitoring dan juga analisa dari berbagai log yang kita terima gitu ya, menggunakan Log360 gitu ya. Kemudian retention juga bisa kita configure gitu ya. Kita simpan dalam beberapa waktu gitu ya. Bisa kita simpan di dalam lokalnya server tersebut ataupun di dalam NAS gitu ya. Itu juga bisa, network server gitu ya. Sorry, file server lainnya. Kemudian tentunya
yang kita simpan juga kita archive gitu ya, sehingga lebih aman dari upaya-upaya modifikasi file tersebut ya. Berapa lama retention policy-nya itu juga nanti kita bisa define secara customizable gitu ya. Mau berapa tahun, mau berapa hari, mau berapa bulan itu nanti bisa kita kita define ataupun configure keinginan kita ya seperti itu. Oke. Kemudian salah satu core strength-nya adalah Unified Console gitu ya. Jadi nanti kita akan dapatkan data-data dari semua perangkat kita, dari modul-modul yang disediakan oleh Log360 juga akan bisa secara mudah kita konsum gitu ya untuk melihat secara garis besar bagaimana kondisi dari environment kita gitu ya. Mungkin satu persatu saya coba bahas gitu ya. Kita bisa menuju ke Log360 demo sekarang. Sorry. Oke. Oke, jadi teman-teman kalau penasaran gitu ya, bisa kunjungi demo.log360.com gitu ya. Ini adalah live demo dari Manage Engine. Itu pakai dummy data. Jadi teman-teman kalau ingin lihat look and feel-nya seperti apa, itu nanti bisa dari sini ya. Oke, sebelum saya menuju ke dashboard dan lain-lain, mungkin kita lihat di sini, di sebelah kiri sini ada beberapa modul yang bisa diintegrate oleh Log360 gitu ya. Makanya kita sebut tadi Unified CM Solutions gitu ya. Karena tidak hanya ada modul SIM-nya saja gitu ya. Kita nanti bisa lakukan auditing terhadap Active Directory, terhadap M365, kemudian terhadap Exchange Server kita, gitu ya. Kemudian kita bisa lihat kondisi dari Active Directory seperti apa, cloud public cloud kita seperti apa dan lain-lain gitu ya. Termasuk tadi ada DLP juga di dalamnya ya. Jadi sebenarnya modul-modul ini bisa kita integrate langsung di dalam Log360. Cuman saran saya sih kita bergerak dari komponen yang paling utama yaitu SIM solution-nya gitu ya, modul SIM. Jadi modul SIM ini uh, Log360 ini tidak perlu teman-teman purchase ataupun customer purchase semua modulnya gitu ya. Mungkin yang paling utama adalah SIM solutions, SIM modul dan juga Active Directory modul ya. Bahkan sebenarnya SIM modulnya saja sudah cukup sebenarnya. Cuman saya sarankan menambahkan Active Directory auditing juga gitu ya karena mungkin kita tahu bahwa Active Directory adalah komponen penting dalam organisasi kita gitu ya, karena di dalamnya ada user identity, ada password dan lain-lain. Jadi kalau sebisa mungkin kita punya visibilitas terhadap segala perubahan di dalam Active Directory kita gitu ya. Jadi saya sarankan untuk Log360 bergerak dulu dari modul SIM Solution dan Active Directory. Tapi kalau sudah memesan dua modul ini, saya sarankan juga menambahkan UEBA karena UEBA ini akan sangat bermanfaat kalau kita sudah mengenable modul SIM dan juga Active Directory Auditing. Jadi UEBA ini akan memanfaatkan data yang dikolek oleh CM Tools dan juga Active Directory Auditing Tools sehingga nanti kita bisa mengenali anomali dalam user dan juga entity kita di dalamnya. Ya. Oke, jadi ada beberapa modul tersebut, gitu ya. Nanti tinggal kita pilih mau modul yang mana saja, gitu ya, sesuai dengan licensing scheme yang tadi saya jelaskan, gitu ya. Oke, jadi sebelum kita bisa menganalisa semua log, tentunya kita harus menambahkan perangkat-perangkat kita, gitu ya. Oke, sorry. Ya, oke, sebelum kita bisa menganalisa semua log, tentunya kita harus menambahkan perangkat-perangkat kita untuk eh, lognya bisa dikirim ke dalam log360, gitu ya. Ya. Oke, caranya kita bisa menuju settings, kemudian nanti tinggal pilih device gitu ya. Kalau kita ingin mengelola ataupun mengirimkan log dari perangkat-perangkat Windows, perangkat jaringan, nanti tinggal kita tambahkan saja gitu ya. Sini. Tapi saran saya kita mengkonfigurasi perangkatnya dari sisi perangkat saja gitu ya untuk bisa melemparkan lognya ke log360. Ketika nanti si
perangkat sudah kita konfigur, kemudian berhasil mengirimkan lognya ke Log360, nanti akan secara otomatis ditambahkan di dalam daftar ini gitu ya. Apakah dia Windows device, apakah dia perangkat jaringan yang mengirim syslog gitu ya, nanti akan secara otomatis ditambahkan di sini gitu ya. Begitu juga halnya kalau aplikasi gitu ya, seperti tadi ada Microsoft SQL, kemudian web server gitu ya, nanti bisa juga kita lakukan auditingnya gitu ya, baik database ataupun application di sini ya. Tinggal dikonfigurasi dari masing-masing aplikasinya gitu ya. Gitu. Kalau web server sih biasanya tinggal menambahkan ini sih authentication gitu ya. Database juga sama, tinggal menambahkan authentication di sini. Nanti dia langsung connect ke database server kita ataupun ke web server kita gitu ya. Sehingga nanti bisa dianalisa di dalam Log360. Buat semua sudah uh, kita konfigurasi dan berhasil mengirimkan lognya ke dalam Log360, nanti akan muncul tentunya secara otomatis di dalam dashboard kita gitu ya, berapa banyak event yang terjadi gitu ya, berapa banyak Windows event, berapa banyak syslog event yang terjadi, dan berapa banyak jumlah device yang sudah kita kelola gitu ya. Kita bisa lihat semua dashboardnya di dalam sini. Kalau ada severity yang krusial gitu ya, yang perlu kita perhatikan, itu nanti kita bisa dapatkan di sini gitu ya. Ini dari sisi event, kemudian juga kita dari sisi networking gitu ya, kita bisa lihat di sini ya, perangkat jaringan, itu nanti bisa kita lihat di sini ya. Ini semua kita dapatkan datanya kalau kita sudah menambahkan semua perangkat-perangkat kita gitu ya, dari sisi dashboard. Begitu juga dari sisi reporting gitu ya. Nanti kita tidak perlu lagi generate report susah-susah, semuanya akan dilihat, bisa kita tampilkan dari sini ya. Sudah disediakan ratusan report yang disediakan oleh Log360 di sini gitu ya. Dari perangkat server kita, dari network, dari threat scanner gitu ya. Kalau kita punya antivirus juga nanti bisa kita lihat di sini. Oke, itu dari sisi unified. Kita kembali lagi ke ya. Jadi dengan adanya unified log monitoring, kita bisa melakukan Active Directory monitoring, file integrity monitoring, cloud security sampai detect anomali dari aktivitas user kita gitu ya. Kemudian bagaimana Log360 juga bisa membantu kita dalam meningkatkan keamanan kita baik secara proaktif ataupun secara reaktif gitu ya. Secara proaktif artinya kita bisa mengecek apakah ada vulnerability di dalam environment kita gitu ya, dengan melakukan apa namanya scanning terhadap Active Directory kita, kita generate compliance check gitu ya, itu nanti kita anggap sebagai proaktif gitu ya, sehingga nanti kita bisa melakukan konfigurasi sesuai dari hasil reporting tersebut ya. Kemudian cara reaktif, bagaimana si Log360 bisa membantu kita dalam melakukan deteksi, melakukan identifikasi, dan juga melakukan respon terhadap ancaman-ancaman yang terjadi dalam organisasi kita gitu ya. Oke, kita bisa melakukan proactive security dengan beberapa metode gitu ya. Kita bisa melakukan risk posture management gitu. Dia akan mengenali apakah ada resiko-risiko yang bisa dimanfaatkan oleh hacker gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan auditing terhadap compliance konfigurasi kita. Kemudian juga ada namanya dark web monitoring gitu ya. Oke, dengan yang pertama adalah security dari risk posture gitu ya. Kita bisa langsung saja. Oke, dari risk posture itu nanti kita bisa lakukan lakukan auditing terhadap Active Directory kita gitu ya, seberapa besar resiko yang kita punya di dalam organisasi kita ataupun di dalam infrastruktur kita gitu ya. Hmm, ini dia ya. Kita lihat di sini Active Directory-nya cukup ini ya, beresiko gitu ya, ada 31% risikonya. Di mana dia kalau dari demo sih dilihat dia ada berapa banyak user yang inaktif, berapa banyak user masih memiliki password yang cukup lemah gitu ya. Password complexity-nya tidak diterapkan, itu nanti akan bisa kita lakukan reportnya menggunakan Log360 gitu ya. Sehingga nanti customer kita bisa melakukan konfigurasinya menggunakan GPO untuk dapat memenuhi semua standar ataupun policy tersebut gitu ya. Itu tidak hanya dari sisi Active Directory.
Kalau mereka punya web server juga nanti bisa kita analisa gitu ya seberapa rentan web server mereka gitu ya. Sorry, database mereka gitu ya di sini. Kita bisa pakai SQL Server Reposture gitu ya. Ini di sini akan di-generate bahwa skornya berapa 30 persen masih risky gitu ya. Jadi ada beberapa konfigurasi yang tidak sesuai dengan best practice sehingga nantinya diharapkan user bisa ataupun customer bisa melakukan konfigurasi lebih lanjut untuk dapat meningkatkan resikonya lebih rendah lagi gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita juga sediakan berbagai compliance check gitu ya. Jadi nanti tinggal di-generate saja kita butuh compliance, customer butuh compliance dari standar yang mana gitu ya. Kalau kalau banking biasanya PCI DSS gitu ya, ataupun pakai NIST, ataupun yang kita sering dengar gitu ISO gitu ya. Nanti tinggal kita generate saja compliance checknya di sini gitu ya. Kita tinggal lihat reportnya. Oke. Jadi cara mudah sebenarnya nanti akan di-generate semua report yang kita inginkan gitu ya. Jadi nggak perlu lagi pakai PowerShell gitu ya, report-report. Kemudian kita kembali ke slide. Proaktif ya, proaktif tadi security auditing dari compliance ya kita sudah coba tadi ya. Kemudian dark web monitoring juga cukup unik gitu ya. Jadi dengan adanya fitur dark web monitoring kita bisa mengetahui kalau misalkan email address ataupun password ataupun personal information gitu ya, itu sudah tersebar di dark web itu nanti kita bisa bisa lakukan bisa kita ketahui menggunakan Log360 gitu ya. Ya, jadi kalau ada data-data kita yang sudah disebarkan di dark web, itu nanti kita bisa mendapatkan notifikasinya gitu ya. Akan ini adalah contohnya bahwa em, em, email-email ataupun password ataupun personal information dari perusahaan yang namanya Evenlog atau misalkan perusahaan kita adalah evenlog gitu ya, .com. Kita bisa masukkan domain dari perusahaan kita di dalam konfigurasi Log360, maka nanti Log360 akan mengecek di dark web gitu ya, apakah ada eh, email, apakah ada password, apakah ada personal information yang berhubungan dengan eventlog.com ataupun nama perusahaan kita ataupun domain kita di dalam dark web sehingga nanti kita akan mendapatkan notifikasinya bahwa data-data kita sebenarnya sudah disebarkan di dalam dark web gitu ya. Jadi diharapkan nanti kalau data kita sudah disebarkan ada di dalam dark web kita bisa mengubah password kita at least gitu ya sehingga kita akan lebih aman lagi. Seperti itu. Kemudian untuk reactive security-nya nanti kita ada threat detection-nya dan juga threat investigation-nya gitu ya. Threat detection-nya ataupun deteksi mekanismenya, metodenya itu kita menggunakan tiga, baik itu correlation, artinya dari beberapa event gitu ya, yang kelihatannya nggak saling berhubungan, nanti kita bisa membuat satu sequence, satu urutan dari berbagai event gitu ya, yang akan membentuk pola-pola yang biasanya digunakan oleh hacker untuk dapat melakukan serangan terhadap environment kita. Misalkan tadi ada ransomware gitu ya, misalkan ransomware itu awal mulanya adanya percobaan login ke dalam environment kita, kemudian dia mencoba untuk mengakses file ataupun melakukan uh, mengeksekut suatu proses gitu ya, kemudian adanya upaya untuk membaca ataupun mengcopy file dalam jumlah yang banyak. Itu event-event tersebut nanti bisa kita buat urutannya, sehingga kalau ada urutan tersebut terjadi dalam event di dalam Log360 dikenali, itu nanti kita akan dapatkan alertnya ya. Itu. Kemudian ada behavior based ini menggunakan AI gitu ya, menggunakan machine learning. Jadi kalau ada user uh,
sorry, si Log360 ini akan mempelajari kebiasaan dari user gitu ya, ataupun kebiasaan dari entitas kita gitu ya. Kalau misalkan dia tiap harinya login dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu ya, tapi pada suatu ketika dia login jam 12 malam weekend gitu ya, tentunya ini akan dicatat sebagai suatu anomali oleh si UEBA, User Entity Behavior Analytics gitu ya. Jadi peristiwa-peristiwa tersebut nantinya akan kita dapatkan notifikasinya gitu ya, tidak hanya dari timing, tapi dari jumlah. Misalkan biasanya dia cuma mengakses 10 file gitu ya, tetapi pada suatu ketika dia mengakses ribuan file dalam waktu yang cukup singkat. Tentunya ini menjadi suatu anomali kali ya, karena merupakan suatu indikasi adanya upaya untuk dapat membocorkan data ya, seperti itu. Itu nanti bisa kita kenali menggunakan modul UEBA. Kemudian juga kita integrasikan dengan framework dari Meter Attack. Jadi pola-pola serangan yang biasa digunakan oleh hacker nanti kita akan bisa scanning dan dapatkan notifikasinya kalau terjadi dalam organisasi kita ya, seperti itu. Oke, jadi correlation kita nanti bisa uh, buatkan gitu ya. Sorry. Jadi di sini kita ada menu correlation. Sebenarnya di sini sudah dibuatkan beberapa correlation gitu ya, seperti upaya untuk ransomware gitu ya, dan lain-lain. Ya, jadi ransomware itu nanti kita bisa dapatkan notifikasinya, gitu ya, brute force attack nanti kita dapatkan notifikasinya. Lalu kalau teman-teman ingin membuat rule yang baru gitu ya, ataupun correlation yang baru misalkan, atau misal kita coba copy saja, jadi nanti teman-teman bisa memiliki gambarannya. Jadi ini adalah upaya event-event yang di-generate gitu, ataupun dilakukan hacker biasanya gitu ya, ketika dia akan melakukan ransomware attack gitu ya. Di sini ada dia akan mencoba untuk mengeksekusi suatu proses, kemudian suatu file dibuat gitu ya dalam waktu 2 menit gitu ya. Kemudian ada proses lainnya di-execute gitu ya, dan lain-lain. Jadi urutan-urutan ini nanti bisa kita custom gitu ya, apabila kita sudah memiliki pola atau mengetahui pola yang biasanya digunakan hacker untuk dapat melakukan attack ke dalam organisasi kita. Ya, itu namanya correlation rules. Nanti setiap event ataupun setiap correlation rules yang kita buat, kita juga bisa generate alertnya gitu ya. Jadi kalau ada upaya-upaya yang memenuhi syarat dari correlation rules tersebut, nanti kita akan dapatkan alertnya di sini. Ya. Kemudian metode kedua tadi ada pakai UEBA gitu ya. Tadi saya sempat bahas ada UEBA. UEBA nanti akan mengenali anomali-anomali yang terjadi dalam organisasi kita gitu ya. Ketika user kita login pada jam 12 malam ataupun dia mengakses sejumlah server dalam waktu yang singkat gitu ya. Tentunya ini menjadi suatu pertanda adanya lateral movement gitu ya. Dia bergerak dari satu server ke server yang lain dalam waktu yang singkat, ataupun dia mengakses ataupun mengcopy file dalam jumlah yang banyak yang biasanya tidak pernah ia lakukan, itu nanti akan dikenali sebagai suatu anomali. Sehingga nanti kita akan bisa dapatkan reportnya dari UEBA solution, UEBA modul ini. Ya. Kemudian ada meter attack gitu ya. Meter attack juga bisa kita manfaatkan. Jadi frameworknya dari meter attack, kita bisa menuju ke reports. Jadi kalau ada framework-framework yang biasanya sudah dikenali oleh meter attack juga nanti kita bisa dapatkan reportnya tuh ya. Adanya lateral movement, adanya eskalasi user dari normal user ke admin gitu ya. Nanti bisa kita lihat reportnya, dan juga alertnya bisa kita define di alert modul di situ. Ya. Exfiltration juga bisa kita lihat kalau ada upaya untuk mengcopy file ke dalam flash disk dan lain-lain gitu ya. Itu. Oke. Ini tadi sudah ya. Oke, metro text sudah. Kemudian threat remediation, bagaimana kalau kita sistem sudah mendeteksi adanya upaya serangan gitu ya. Kemudian tentunya akan di generate alertnya gitu ya. Threat investigation, bagaimana kita bisa meremediasi alert yang di trigger oleh suatu event gitu ya, ataupun suatu correlation rules gitu ya. Jadi di dalam Block 360 sendiri sudah ada modul incident manajemennya gitu ya. Jadi kalau ada alert di sini,
Ini ada alert-alert yang sudah dideteksi gitu ya. Nanti tinggal kita pilih apakah ini akan dianggap suatu alert yang perlu di follow up gitu ya, masukkan ke dalam insiden ya. Sehingga nanti kalau sudah di nanti tim helpdesk bisa lihat mengenai insiden-insiden yang terjadi di situ ya, ataupun kita juga ada dashboardnya sebenarnya di sini ya. Agak lambat ya. Oke, di sini adalah insiden-insiden yang perlu di follow up oleh tim ininya, ya, tim helpdesk-nya gitu ya. Nanti siapa yang akan mengerjakan, progresnya seperti apa gitu ya. Ini bisa dilakukan secara manual gitu ya remediasinya, ataupun kita bisa melakukan automation menggunakan suatu workflow gitu ya. Jadi kalau ada suatu alert tertentu, nanti bisa kita lakukan action secara otomatis gitu ya. Oh, bentar ya. Sepertinya yang waktu ini. Oke. Jadi kalau ada suatu alert gitu ya, nanti kita bisa lakukan workflow. Kita coba salah satu adanya spoof attack misalkan ya, terjadi spoof attack. Oke, nanti adanya spoof attack kita bisa kirimkan notifikasi baik ke email, ke SMS, ataupun kita bisa lakukan workflow gitu ya. Jadi nanti kita bisa enable workflow ataupun automationnya seperti apa yang akan kita eh, kerjakan gitu ya. Kita bisa build proses, munculkan notifikasi pop up gitu ya, ataupun kita eksekusi suatu script gitu ya. Nanti kita juga bisa buatkan. Cukup mudah bikin workflow-nya gitu ya. Nanti tinggal bikin drag and drop saja mau action apa yang akan kita lakukan apabila ada uh, alert tersebut gitu ya. Misalkan mau matikan sistem gitu ya misalkan atau mau ngeping ping ke sistem dulu nanti bisa kita lakukan. Dia tinggal drag and drop saja. Jadi dengan adanya workflow ini tentunya akan mempermudah tim helpdesk gitu ya. Mungkin bisa kita gunakan untuk use case yang sederhana gitu ya. Ataupun juga bisa kita uh, kalau memang cukup nih ya cukup kompleks kita bisa pakai script execution ataupun kita bisa lakukan juga API call ke sistem yang lain gitu ya pakai HTTP request gitu misalkan dan lain-lain. Itu adalah soalnya dari Log360. Alert yang tadi sudah saya bahas ya. Kemudian workflow juga sudah saya bahas. Bagaimana dengan adanya workflow akan mempermudah tugas dari helpdesk gitu ya. Kemudian advanced threat analytics gitu ya, bagaimana Log360 juga bisa membantu kita kalau ada upaya serangan yang berasal dari IP ataupun domain yang memiliki skor resiko yang cukup tinggi gitu yang dikenali oleh Log360 Threat Suite ataupun dari virus total gitu ya. Maka nanti kita bisa melihat geolocationing dari sumber dari upaya tersebut gitu ya di sini. Kemudian kita tambahkan dengan cloud security di mana kita bisa melakukan pengelolaan log dari public cloud kita, baik AWS, Azure, dan GCP, dan juga ada model CASP gitu ya. Jadi kita bisa lakukan bagaimana si user mengakses cloud application gitu ya, kita akan dapatkan monitoring terhadapnya. Ya. Kemudian juga dari sisi DLP juga kita bisa bantu untuk mencegah data-data yang sensitif untuk dapat disebarkan ke eh, keluar dari domain kita gitu ya, baik itu di print, baik itu disebarkan melalui email, disebarkan melalui flash drive gitu ya, nanti bisa kita kita prevent kegiatan tersebut gitu ya. Oke, mungkin yang komplain juga sudah saya sempat bahas bagaimana Log360 juga bisa membantu kita dalam membuatkan report compliance check gitu ya. Kita sudah ada banyak compliance check yang sudah kita sediakan, nanti tinggal di generate saja gitu ya. Kemudian kita berikan kepada tim terkait untuk dapat di cross check ya, seperti itu. Oke, jadi sebelum di slide terakhir saya ingin sedikit bahas mengenai unique selling point dari Log360, Log360 gitu ya, bahwa Log360 adalah salah satu kekuatannya adalah untuk
sudah mengintegrasikan banyak modul di dalam satu konsol gitu ya. Ada SIM Solution, ada Active Directory Management, sorry, Active Directory Auditing, kemudian ada UEBA-nya, ada DLP, dan juga ada CASB di dalamnya gitu ya. Tidak banyak solusi kompetitor yang memiliki comprehensive solution seperti Log360 gitu ya. Biasanya mereka hanya fokus di dalam perangkat jaringannya saja, tapi Active Directory-nya membutuhkan modul yang lain ataupun konsol yang lain, gitu ya. Tetapi di sini bisa kita integrasikan dalam satu konsol. Kemudian cukup cost efektif jika dibandingkan dengan kompetitor gitu ya, karena sifatnya modular, jadi bisa diterapkan dari level SMB, small medium business, ataupun sampai dengan enterprise gitu ya. Kemudian sangat mudah di deploy dan di manage gitu ya. Biasanya kita sudah integrate database PGSQ-nya di dalam installer Silotricity, jadi nanti tinggal download saja, install, dan sudah bisa bekerja. Kita tinggal tambahkan perangkat-perangkat yang akan kita kelola gitu ya. Kemudian reporting juga sudah kita sediakan cukup banyak gitu ya, nanti tinggal di-generate saja. Kemudian juga karena kita sifatnya bisa mendukung baik agentless ataupun agent based, itu akan sangat mempermudah deployment di dalam customer side kita gitu ya. Gitu. Jadi sebagai summary, SIM adalah satu uh, tools yang dapat membantu kita dalam mendeteksi serangan dalam organisasi kita, mengelola log gitu ya, untuk keperluan analisa dan untuk keperluan auditing ke depannya. Di mana Log360 dari Manage Engine bisa mengcover semua kebutuhan ataupun semua kriteria yang diperlukan dari sebuah SIM solution gitu ya. Tentunya dengan unique value yang dimiliki oleh Log360, saya harap nanti teman-teman juga bisa memperkenalkan produk Log360 di dalam uh, footprint teman-teman di customer gitu ya. Nanti bisa bisa ajak saya gitu ya untuk dapat mendemokan ataupun mempresentasikan solusi dari Log360 ini. Oke, mungkin dari saya sih cukup sekian gitu ya. Nanti saya coba cek, atau kalau teman-teman ada pertanyaan bisa diajukan. Kalau nggak salah sudah ada beberapa pertanyaan gitu ya di kolom chat ya. Coba kita lihat. Iya, Pak. Ya, Makasih banget ya Pak Hanif atas informasinya. Oke, rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian, makasih banget atas kehadirannya. Nah, ini saya mau informasikan ya Pak, kalau dari versi Prodata ya, cara menjual solusi SIEM ya, sekedar sharing aja sih, bahwa kita informasikan ke setiap customer ya Pak, bahwa saat ini itu cyber attack, zero trust, lalu tuh ada 24/7 dan tinggal menunggu giliran dari Bapak dan Ibu kapan kapan kenanya gitulah ya intinya ya. Terus kemudian tanyakan ke customer ya, cara Bapak saat ini mendeteksi dan merespon jika terjadi serangan cyber, ransomware, pencurian data dan lain-lain kayak gimana ya kan, coba ditanyakan. Setelah itu informasikan nih Pak bahwa solusi SIEM Log360 itu dapat mendeteksi threat real time di karantin otomatis sehingga mempercepat insiden respon prosedur gitu sih Pak. Terus inform lagi ke customer nih Pak, bayangkan ya Pak ya, kalau IT department Bapak nih ya dapat mengetahui siapa saja yang mencoba masuk ke sistem kita, tapi dengan cara effortless karena semua sudah automation, ada AI-nya sehingga hmm, dapat meningkatkan efisiensi tim IT dari customer Bapak dan Ibu. Oleh karena kita semua tahu ya bahwa biaya downtime itu kan sangat mahal, jadi nggak bisa ditolerir adanya serangan apapun ke network kita, even though dia sudah memiliki kompleks multi layer security device gitu sih Pak. Oke. Dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan nggak Pak? Kita bisa bantu ya Pak Prodata untuk memberikan harga Pak Dias. Bu Fitri, ini channel kita dua. Nah, jadi ada Pak Dias handle beberapa partner, Bu Fitri handle partner yang mana. Jadi mungkin nanti kalau memang mau agar Prodata visit ke kantor Bapak dan Ibu, inform dong ke kami ya, partners@prodata.id. Jadi nanti kita bisa aturkan arrange visit nih Pak ke kantor Bapak. Nah, oleh karena pilar kita banyak ya, Unified Service Management, Unified Endpoint Management, CM, kemudian IT Operation, Observability. Nah, inform ke kami ya, Bapak tuh inginnya di pilar yang mana yang ingin lebih fokus. Kalau dari kami sih inginnya agar Bapak dan Ibu semua paham konsepnya ya, karena kita tuntutannya udah sudah semakin tinggi nih untuk sebagai seorang tech consultant, dan untungnya semua brandnya tuh ada di Manage Engine, jadi cukup satu aja Bapak paham. Dan kalau Bapak perlu ada presentasi ke customernya, nah itu Bapak nggak usah repot-repot, bisa inform ke channelnya masing-masing, atau kalau enggak ya email ke partners@prodata.id, terus kemudian kita akan bantu Bapak untuk presentasi ke customer Bapak.